Bab 29 Rahasia Jurus Naga, kekuatan yang hanya diwariskan sekali dalam 100 tahun. Markas bawah tanah Global Empire malam itu diselimuti keheningan mencekam. Hanya dipecahkan oleh suara alarm yang dinonaktifkan dan desis sistem ventilasi yang bekerja keras. Setelah penyusup misterius dari The Circle berhasil kabur, meninggalkan simbol lingkaran hitam yang dilukis dengan cepat di dinding lorong, suasana semakin tegang. Seperti tali yang diregangkan hingga batas putus. Semua sistem keamanan biometrik dan digital telah diperketat hingga level tertinggi, namun Raka tahu, waktunya untuk bermain aman dan bersembunyi sudah berakhir. Ancaman sudah datang langsung ke depan pintu, menuntut kekuatan penuhnya. Ia melangkah masuk ke ruang pelatihan, sebuah ruangan raksasa yang dibangun dari baja titanium, dindingnya setebal bunker. Dirancang untuk menahan ledakan kecil dan kedap suara sepenuhnya. Lampu neon putih berderet di langit-langit, memantulkan cahaya dingin yang menusuk. Di tengah ruangan, terdapat sebuah lingkaran kuno yang digambar permanen di lantai baja. Menampilkan simbol naga melingkar dengan tulisan aksara Jawa kuno yang misterius. Ayu berdiri di luar ruangan, menatap Raka dari balik kaca pengaman yang tebal, wajahnya penuh cemas. Ia tidak bisa masuk. Mas, apa kau yakin harus melakukan ini sekarang? Kau baru saja berduel dengan 100 orang, dan pemburu naga ada di luar. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Raka melepaskan jas hitamnya dengan gerakan tenang, menyisakan pakaian latihan sederhana berwarna gelap. Ototnya di lengan dan punggung tegang, urat nadi di tangan kanannya berdenyut keras. Kalau aku tidak memulai sekarang, The Circle akan selalu satu langkah di depan. Mereka tahu kekuatanku yang sekarang hanya bayangan dari potensi penuh. Aku harus membuka tahap ketiga jurus naga. Ibrahim, berdiri di samping Ayu, menelan ludah, mata sipitnya memancarkan kekhawatiran yang jarang ia tunjukkan. Tapi Tuan, catatan mengatakan tahap ketiga belum pernah dikuasai siapapun dalam 3 abad terakhir. Bahkan ayahmu hanya mencapai puncaknya di tahap 2. Raka menoleh tajam ke arah Ibrahim, tatapannya menyiratkan perintah mutlak. Justru karena itu aku harus mencobanya. Kekuatan Veskari dan jaringan The Circle tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan yang cukup. Kalau aku gagal, semuanya berakhir di sini. Ia melangkah ke dalam lingkaran naga di lantai. Begitu kakinya yang telanjang menginjak simbol kuno itu, hawa dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh ruangan, seolah ada entitas kuno yang terbangun dari tidur panjangnya. Raka memejamkan mata. Nafasnya diatur dalam ritme yang sangat lambat dan dalam, mengikuti teknik meditasi kuno yang diajarkan ayahnya. Dalam benaknya, ia mendengar kembali kata-kata ayahnya di masa kecil. Jurus naga tahap ketiga bukan sekadar kekuatan fisik. Itu adalah roh naga. Jika kau tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya, roh itu akan mengendalikanmu. Kau akan menjadi wadah, bukan tuan. Tiba-tiba, dari tubuh Raka muncul kilatan cahaya merah keemasan yang menyilaukan. Bayangan naga raksasa muncul di belakangnya, seperti hantu energi yang bersisik, matanya menyala terang seperti bara api neraka. Ruangan baja itu bergetar hebat. Suara logam berderit karena tekanan energi, dan udara berdesis seolah terbakar. Ayu berteriak panik dari balik kaca. Mas, hentikan, energinya terlalu besar. Kau akan merusak dirimu sendiri. Namun Raka tidak mendengarnya. Ia mengangkat tangannya, membentuk gerakan lambat dan agung,
seolah sedang mengendalikan badai yang mengamuk. Tubuhnya bergetar hebat, urat-urat di lehernya menegang seperti kabel baja, dan cairan merah kental mengalir dari hidungnya. Suara berat, jauh lebih rendah daripada suara manusia, terdengar dari dalam dirinya, bukan suara Raka, tapi suara naga kuno itu. Jika kau gagal mengendalikan aku, maka akulah yang akan mengendalikanmu. Kau akan menjadi raja, tapi jiwamu milikku. Raka terhuyung, wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Ia memaksa menahan gelombang energi primal yang mencoba merobek kesadarannya. Tubuhnya berdenyut tak terkendali, dan bayangan naga semakin membesar, memenuhi seluruh ruangan hingga seolah hendak meledak. Ayu menangis, memukul-mukul kaca tebal itu keras-keras. Mas, kau akan mati. Hentikan latihan ini sekarang. Tiba-tiba, energi yang meledak dari tubuh Raka memantul dengan ganas, menghantam kaca pengaman di depan Ayu. Retakan melintang muncul di kaca setebal 10 cm itu. Ledakan kecil akibat tekanan udara dan serpihan logam dari dinding membuat Ayu terlempar ke lantai. Hampir terkena pecahan kaca yang mulai rapuh. Raka membuka mata, melihat istrinya terkapar di lantai. Kekuatan yang meluap itu telah menyerangnya. Ayu, teriaknya. Ia berusaha menghentikan aliran energi, tapi naga itu menolak untuk tunduk. Bayangan naga justru menggerakkan tubuh Raka tanpa izin, mengarahkan tangan Raka yang diselimuti cahaya keemasan. Hampir menghantam ke arah Ayu yang tak berdaya. Raka menggertakkan gigi, darah menetes dari mulutnya. Ia melawan dengan seluruh sisa kesadarannya. Tidak, aku yang berkuasa. Bukan kau. Dengan jeritan keras yang merobek pita suaranya, ia menyalurkan seluruh tekad dan kemauannya. Cahaya naga yang meledak itu tiba meredup, lalu menghilang perlahan, menyisakan asap tipis yang berbau ozon dan besi panas. Raka jatuh berlutut, tubuhnya penuh keringat dan darah, nafasnya terengah-engah, nyaris kehilangan kesadaran. Ayu segera berlari masuk, memeluknya erat, mengabaikan bahaya. Mas, kau hampir membunuhku barusan, jangan paksa dirimu lagi. Air matanya mengalir deras, membasahi bahu Raka. Raka menatap istrinya dengan mata sayu, suaranya parau dan serak. Kau lihat sendiri, Ayu. Tahap ketiga, bukan hanya kekuatan. Itu adalah kutukan. Jika aku kalah sedikit saja dalam pertarungan kendali, aku bisa menjadi monster yang akan menghancurkanmu dan semua yang aku bangun. Ibrahim masuk, wajahnya kini tidak hanya khawatir, tetapi marah. Ia memegang tablet dengan tangan bergetar. Tuan, kita punya masalah yang lebih mendesak dari ini. Seseorang merekam seluruh latihan ini dari jaringan internal. Ada mata-mata di markas kita. Raka menoleh cepat, wajahnya berubah dingin, semua kelelahan fisiknya sirna digantikan oleh amarah. Mata-mata. Ibrahim mengangguk, rekaman jurus naga tahap ketiga sudah dicuri. Dan yang terburuk, simbol The Circle muncul di saluran keluar data. Ini adalah jebakan. Ayu menutup mulutnya. Matanya melebar dalam kengerian. Berarti mereka tahu kekuatanmu yang sebenarnya. Seluruh dunia bawah tanah akan tahu. Raka berdiri dengan susah payah, dibantu oleh Ayu. Tatapannya tajam, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menyeka darah di bibirnya. Kalau begitu, mereka baru saja menyalakan api yang akan membakar mereka sendiri. Di layar besar di dinding,
Tiba-tiba muncul pesan singkat, tanpa identitas, hanya font putih yang dingin. Naga sudah bangkit, dan kami akan datang merebutnya. Siapkan dirimu, Raka. Bab 30 Musuh dari dunia persilatan muncul menantang. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Zurich. Air seakan turun dalam lembaran tebal, menghantam aspal dan gedung-gedung kaca dengan bunyi gemuruh yang memekakkan. Petir membelah langit hitam di atas pegunungan Alpen yang jauh, seakan akan kilat itu adalah retakan yang menandai kedatangan sesuatu yang tidak biasa dan berbahaya. Raka berdiri di balkon utama markas Global Empire, menyerap energi chaos dari badai. Di balik pikirannya, suara naga dari tahap ketiga masih bergema, menderu, seolah roh kuno itu belum benar. Benar padam dan kini menuntut pelepasan penuh, bercampur dengan kemarahan akibat peretasan The Circle. Ayu menghampiri, membalut dirinya dengan syaul tebal. Wajahnya masih memancarkan kepucatan setelah insiden latihan yang nyaris fatal. Mas, kau perlu istirahat. Kalau terus membiarkan energi itu bergejolak, tubuhmu bisa hancur. Raka memotong lirih, tanpa menoleh. Tatapannya terpaku pada kilat yang menyambar. Bukan tubuhku yang jadi taruhan, Ayu. Dunia sedang bergerak di bawah kendali The Circle dan Feskari, dan sekarang mereka tahu apa yang akan datang. Aku harus bergerak lebih cepat darinya, harus menguasai apa yang diwariskan kepadaku sebelum mereka tiba. Belum sempat ia melanjutkan, pintu balkon digeser dengan keras. Ibrahim masuk tergesa-gesa, wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Ia basah kuyup, seolah baru berlari melintasi badai. Tuan, ada sesuatu di luar, bukan mafia, bukan agen The Circle, ini berbeda. Kami mendeteksi satu orang, hanya satu orang. Tapi semua sensor termal, sensor gerak, dan kamera keamanan kita rusak total begitu ia masuk ke radius 100 meter. Raka menoleh cepat, kilatan tajam muncul di matanya. Satu orang? Mustahil ada satu orang yang bisa melumpuhkan sistem keamanan Global Empire. Ibrahim mengangguk, menunjuk keluar jendela. Ya. Dan orang itu berjalan dengan sangat santai di tengah hujan badai, seolah sedang menikmati irama air. Tiba-tiba, listrik di seluruh gedung berkedip keras, lalu redup. Hujan makin deras, membasahi pandangan. Dari kejauhan, di luar gerbang utama markas, siluet seorang pria tua muncul. Ia berjalan pelan, menggunakan tongkat kayu panjang sebagai tumpuan. Rambutnya putih panjang tergerai di balik bahunya, pakaiannya sederhana, jubah kain lusuh berwarna abu-abu yang basah kuyup. Tapi setiap langkahnya meninggalkan getaran kecil yang terasa hingga ke dalam markas, membuat genangan air beriak aneh. Para penjaga Global Empire, yang terdiri dari mantan pasukan khusus Eropa, segera mengangkat senjata otomatis mereka. Larasnya menunjuk ke arah sosok tua itu. Berhenti, ini wilayah privat. Mundur segera. Pria tua itu tidak menjawab, tidak juga mempercepat langkahnya. Ia terus berjalan, lalu berhenti tepat di depan gerbang baja yang menjulang tinggi. Tatapannya tajam, penuh wibawa purba. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, duk, dan seketika seluruh lampu sorot di sekitar gerbang padam, hanya menyisakan cahaya kilat yang menyambar secara periodik. Raka, suaranya berat, dalam, menggema di tengah deru hujan, seolah ia berbicara langsung ke dalam pikiran. Aku datang dari dunia yang berbeda, dunia persilatan.
Dunia yang sudah lama terlupakan di balik modernitas dan teknologi kalian. Aku ingin melihat, apakah kau benar-benar layak disebut naga yang telah diramalkan. Raka melangkah maju, melewati barisan penjaga yang kebingungan dan ketakutan. Ia berjalan menuju gerbang, air hujan membasahi wajahnya. Matanya tetap tajam, membara. Siapa kau? Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Aku disebut banyak nama, ada yang memanggilku pendekar bayangan, ada pula yang menyebutku sang penjaga jurus abadi. Aku hidup lebih dari 1 abad, hanya untuk satu tujuan, menguji naga yang bangkit setiap 100 tahun. Ayu menelan ludah. Seluruh tubuhnya menggigil bukan karena dingin. Mas, ini gila. Orang itu bukan manusia biasa. Dia seperti legenda yang hidup. Pria tua itu mengangkat tongkatnya. Dalam sekejap, tongkat kayu itu tidak lagi terlihat seperti kayu, permukaannya terbuka. Berubah menjadi pedang tipis berkilau yang memancarkan aura dingin. Petir menyambar tepat di belakangnya, membuat siluetnya tampak raksasa dan mengancam. Raka tidak gentar. Ia melepas jasnya, melemparkannya ke belakang. Kalau kau ingin menguji naga, maka kau akan merasakan apinya. Hening sejenak, hanya suara hujan deras yang memisahkan dua kekuatan yang tak terbayangkan itu. Lalu, keduanya bergerak. Tubuh pria tua itu lenyap seketika, muncul di depan Raka dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap mata. Tongkat pedangnya menyambar dengan bunyi angin yang memekakkan. Raka menangkis dengan tangan kosong, teknik jurus naga tahap 2 yang diperkuat. Dentuman keras hasil benturan itu membuat udara bergetar hebat. Gelombang kejut energi yang tercipta seketika menghancurkan kaca-kaca jendela di lantai dasar gedung di sekitar mereka. Pertarungan dahsyat pun dimulai di bawah guyuran badai. Pria tua itu bergerak dengan langkah ringan, seolah mengambang di atas air. Setiap serangannya membawa aura gunung dan sungai, seakan seluruh alam semesta mengikuti gerakannya yang halus namun mematikan. Raka membalas dengan amarah yang dikendalikan. Tubuhnya berputar cepat, menghasilkan bayangan naga yang menderu pelan di udara setiap kali ia melancarkan pukulan. Benturan demi benturan mengguncang tanah di sekitar gerbang. Aspal di jalanan terbelah, tiang lampu runtuh. Dan air hujan terbelah menjadi pusaran kecil karena energi kinetik yang dilepaskan. Para penjaga hanya bisa mundur sejauh mungkin, wajah mereka pucat pasi. Ibrahim berbisik, memegangi ertolknya, ini bukan lagi pertarungan manusia. Ini duel legenda yang seharusnya hanya ada di mitologi. Ayu berteriak panik, melihat Raka mulai terdesak. Mas, jangan sampai jurus tahap ketiga keluar. Kau belum siap mengendalikannya. Namun pria tua itu semakin cepat, semakin menekan. Pedangnya menari dalam pola yang sempurna, meninggalkan ratusan bayangan cahaya perak di tengah hujan. Raka terdesak, matanya mulai menyala. Dalam hatinya, suara naga bergemuruh lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Biarkan aku keluar, hanya dengan aku kau bisa mengalahkannya. Beri aku kendali. Raka menggertakkan gigi, mencoba menahan dorongan kekuatan yang membakar dari dalam. Tapi serangan demi serangan membuatnya semakin sulit bertahan, batas kendalinya mulai runtuh. Akhirnya, dari tubuhnya memancar cahaya merah keemasan yang terang. Bayangan naga raksasa muncul lagi, menderu melawan badai dan menelan Raka ke dalam energinya. Pria tua itu tertawa kecil di tengah hujan,
tawa yang terdengar puas. Bagus. Itu yang ingin kulihat. Naga benar-benar telah bangkit. Mereka kembali bertarung, kali ini dengan intensitas yang lebih brutal. Kilat alamiah menyambar setiap kali pedang dan bayangan naga bertabrakan, seolah langit ikut bergetar dalam pertarungan ini. Dan tepat ketika Ayu menjerit, melihat Raka terdorong ke belakang dan hampir jatuh. Pria tua itu tiba-tiba berhenti. Ia melompat mundur sejauh 10 meter, lalu menancapkan tongkat pedangnya lagi ke tanah. Cukup, teriaknya, suaranya mematikan. Aku sudah melihat cukup. Kau memang naga yang ditakdirkan. Tapi ingat, naga yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan membakar dunia dan dirinya sendiri. Ia menatap Raka dengan mata yang menembus jiwa, memberikan pesan terakhir, lalu berbalik. Tubuhnya perlahan lenyap di tengah hujan lebat, seolah ia ditelan oleh kabut dan kegelapan, meninggalkan Raka yang terengah. Engah. Raka terengah, darah mengalir dari bibirnya, nyaris kehilangan kesadaran. Ayu berlari ke arahnya, memeluknya, menopang tubuhnya. Mas, kau baik-baik saja? Tiba-tiba, ponsel Ibrahim bergetar hebat. Ia menatap layar, wajahnya langsung pucat. Ia menoleh ke Raka dengan pandangan ngeri. Tuan, ada masalah besar. Pertarungan ini direkam dari satelit dengan resolusi tinggi. Dunia luar sudah melihat bayangan naga. Raka menatap langit Zurich yang bergemuruh dengan mata penuh bara, lalu berbisik pelan. Menerima takdir yang baru saja terungkap. Jadi, era naga benar-benar dimulai. Dan sekarang, semua orang tahu.